Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Cell episode 65 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 27 Juli 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 65 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Gas! Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 64 sebelumnya, kita diperlihatkan kelompok Hao Chen menghitung poin kontribusi yang mereka dapatkan dari misi pembantaian iblis pasokan makanan. Yang mana di tengah penghitungan poin itu, seekor babi gemoy yang pernah dipanggil Ying Er pun tiba-tiba muncul, menyebabkan kelompok Hao Chen dan juga Ying Er selaku biang keladi pemanggilan ini pun spontan merasa heran, padahal babi ini seharusnya sudah menghilang setelah durasi pemanggilannya yang telah berakhir. Namun Chai Er menyuruh Ying Er untuk memeriksa kontrak jiwanya, dan setelah diperiksa, secara mengejutkan Ying Er spontan merengek sedih dengan menemukan babi gemoy ini merupakan binatang panggilan kehidupannya yang dipastikan akan menjadi rekan binatang yang akan mendampinginya seumur hidupnya. Namun di sini, Hao Chen yang berpegang teguh pada kalimat "Don't just book by its cover" pun merasa babi ini bukan sembarang babi saat ia menebak kemungkinan babi ini menyimpan kekuatan unik yang dipastikan akan tumbuh menjadi binatang suci. Tetapi di tengah diskusi mereka, Zhang Hairong pun memerintahkan mereka untuk berkumpul di lapangan benteng. Dan pada saat ini, di lapangan benteng pemburu iblis, semua pasukan dari berbagai divisi pun dikumpulkan saat Aki Seng Yu segera mengeluarkan sebuah liontin yang berisi peri elemen cahaya dan memberitakan para pasukan atribut cahaya untuk mengeluarkan napas cahaya mereka dengan membiarkan peri elemen cahaya membeli rekan yang cocok untuknya. Namun dihadapkan dengan banyaknya napas cahaya ini, peri elemen cahaya pun spontan merasakan kebingungan dengan mencari-cari di mana sosok pemuda yang ketemu hari itu. Sampai tibalah ia pada akhirnya menemukan sosok Hao Chen yang menyebabkannya bergegas memilihnya. Namun Li Yuanli yang tampak iri kepada Hao Chen pun segera menyerangnya, tetapi hal itu pun segera dihentikan oleh Chai Er DKK. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Chai Er DKK menghentikan Li Yuanli yang akan menyerang Hao Chen, ketika perasaan iri dengki menyelimuti hati kapten tertinggi tim malaikat bersinar itu, melihat Hao Chen dipilih oleh peri elemen cahaya, perselisihan pun mulai terjadi antara kedua belah pihak tim Hao Chen dan Li Yuanli. Saat Li Yuanli merasa Hao Chen tidak memiliki kecocokan untuk mendapatkan peri elemen cahaya, sebab menurutnya kemampuan pemuda tampan itu masih di bawah dirinya, dan ia merasa tim malaikat bersinar nyala yang lebih cocok untuk mendapatkan peri itu, yang kemungkinan akan meningkatkan kekuatan tim malaikat bersinarnya untuk menjaga benteng pemburu iblis. Namun di sini, Lin Jin yang tidak senang atas kesongongan dari Li Yuanli ini pun segera membantah perkataan kesatria pelindung tingkat 7 itu dengan merasa hal itu sudah wajar, dikarenakan peri elemen cahaya memang bersedia memilih Hao Chen. Sontak saja, perkataan barbar dari Lin Jin ini pun segera menyulut amarah dari Li Yuanli saat segera aura badah segera dikeluarkan dari dalam tubuhnya dengan bersiap akan meluncurkan serangannya kepada pemuda melehoi itu. Tetapi pada saat yang sama, Aki Seng Yu pun segera menghentikan pertikaian ini dan menyuruh Li Yuanli untuk menghentikan sikap irinya dengan mengikhlaskan peri itu jatuh kepada Hao Chen, sebab hal itu didasari atas peraturan yang disebutkan sebelumnya mengenai peri ini yang harus diterima lapang dada oleh setiap pasukan yang berkumpul jika peri elemen cahaya itu tidak memilih salah satu dari mereka. Hal ini pun lantas membuat Li Yuanli yang mendengar penjelasan dari Aki Seng Yu ini pun spontan merasa ciut nyalinya dengan tidak berani membantah sedikit pun asasin barbar ujur itu, menyebabkannya hanya bisa terdiam. Dan melihat Li Yuanli terkena mental dengan menunjukkan mode diamnya, Hao Chen pun segera menangkupkan tangannya kepada Aki Seng Yu sembari mengucapkan rasa terima kasihnya kepadanya, sebelum pada akhirnya ia pun mengajak kelompoknya untuk kembali ke kamp peristirahatan.
Sehingga pada saat yang sama, setelah sampai di kamp peristirahatan, Lin si DKK pun semua menunjukkan kegirangannya melihat Hao Chen pada akhirnya mendapatkan peri elemen cahaya yang kemungkinan akan membantu meningkatkan kekuatan di dalam tim pemburu iblis mereka. Dan melihat kegirangan para anggotanya, Hao Chen pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum tampannya sebelum ia berniat memberitahukan kepada Lin si DKK mengenai alasan peri elemen cahaya memilih dirinya. Yang hal ini pun lantas membuat kelompok Lin Xin yang mendengarnya segera mulai mengarahkan tatapan bingungnya kepada Hao Chen, menyebabkan Hao Chen segera memberitahukan alasan peri elemen cahaya itu memilih dirinya dikarenakan ia telah menggunakan energi spiritual internalnya untuk membebaskan belenggu aura iblis yang menjeratnya dan menyampaikan janjinya atas nama cahaya akan memberikannya kebebasan selama ia memilih dirinya. Sontak saja, mendengar info yang diberikan Hao Chen, Lin si DKK pun spontan terkejut terheran-heran, sembari tatapan mereka terus menatap Hao Chen. Dengan dari sini mereka pada akhirnya tahu, sebab peri itu dengan girangnya memilih Hao Chen, walaupun Hao Chen tidak mengeluarkan sedikit pun napas cahaya di pemilihan sebelumnya, dikarenakan peri itu sudah mengenalinya sedari awal. Serta melihat keterkejutan di wajah para rekannya, Hao Chen secara santai pindah ke samping jendela dengan segera membukanya, yang menyebabkan sang surya hangat pun segera terpancar di dalam ruangan kamar, sebelum pada akhirnya Hao Chen memunculkan peri elemen cahaya di tangannya, dan menyatakan keinginannya untuk melepaskan peri ini agar bisa hidup dengan bebas, dikarenakan ia tidak tega memaksanya untuk tunduk kepadanya. Yang hal ini pun lantas membuatnya sekali lagi dengan lembut membelai rambut peri elemen cahaya sembari menyuruhnya untuk pergi dan mengingatkannya untuk berhati-hati agar dirinya tidak tertangkap lagi oleh pasukan iblis. Sebelum pada akhirnya ia perlahan mengangkat tangannya ke jendela, membiarkan peri itu dengan gembiranya terbang pergi. Dan melihat tindakan Hao Chen melepaskan peri elemen cahaya itu, Lin si DKK pun lagi-lagi menunjukkan keheranannya plus merasa bingung dengan tidak menyangka Hao Chen melakukan tindakan membagongkan melepaskan peri elemen cahaya itu, padahal mereka berharap peri itu akan membantu meningkatkan kekuatan tim pemburu iblis mereka. Namun ketika kebingungan ini masih terpancar di raut wajah Lin si DKK, pada saat ini peri elemen cahaya segera membentangkan sayapnya sembari tatapannya melirik ke arah Hao Chen dengan senyumnya, sebelum pada akhirnya ia tiba-tiba berbalik terbang ke langit meninggalkan kelompok Hao Chen. Dan setelah melepaskan peri elemen cahaya, Hao Chen yang melihat kekecewaan di wajah para rekannya atas tindakannya ini pun mencoba meningkatkan mood mereka dengan membagi poin kontribusi yang mereka dapatkan selama misi pertempuran untuk mempertahankan benteng pemburu iblis. Serta setelah membagi poin kontribusi ini, Hao Chen pun bertindak seolah-olah peri elemen cahaya itu tidak pernah ada dan memberitakan kelompoknya untuk berlatih secara serius selama periode istirahat ini. Sementara itu ia juga mengutarakan permintaan kepada Lin Xin membuatkan beberapa pil untuk tim mereka. Yang hal ini pun lantas membuat Lin Xin yang mendengarnya segera menyetujui permintaan dari Hao Chen dengan berjanji akan membuatkan tim pemburu iblisnya pil yang sangat bagus, sebab secara kebetulan ia mempunyai beberapa resep obat tingkat tinggi yang ingin dicobanya. Sebelum pada akhirnya Hao Chen yang mendengar ini pun menyuruh kelompoknya untuk beristirahat dan memulihkan tubuhnya. Setelah memberitakan para rekan timnya, Hao Chen pun segera menarik Cai Er untuk kembali ke tempat tidur dan mengingatkannya untuk menepati janjinya agar tidak mengambil tindakan barbarnya lagi menggunakan kemampuan badas reinkarnasi wanita sucinya, dan ia berjanji akan melindungi si buta glowing ini seumur hidupnya selama ia tidak menggunakan kemampuan badasnya itu. Yang hal ini pun lantas membuat Cai Er yang melihatnya mengutarakan dirinya yang akan mendengarkan pengingat yang disebutkan Hao Chen. Tapi pada saat yang sama, baru saja Cai Er setuju dengan pengingat dari Hao Chen, wanita buta bucin itu tanpa diduga tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak di sekitar ranjang mereka, diikuti dengan Hao Chen yang tanpa sadar juga mengangkat kepalanya dengan tatapan waspadanya ketika merasakan pergerakan ini. Namun berusaha saja Hao Chen menunjukkan kewaspadaannya, celah kecil tiba-tiba muncul di tirai yang mengelilingi tempat tidurnya, dan sebuah bayangan putih tanpa diduga diam-diam masuk ke kamar mereka, menyebabkan Cai Er spontan menunjukkan jiwa barbarnya dengan segera mengangkat tangannya, bersiap untuk meluncurkan pukulan brutalnya ke arah bayangan itu. Tetapi secara bersamaan, tindakan barbar dari Cai Er ini pun segera dihentikan Hao Chen dengan memberitahukan kepadanya bahwa bayangan itu secara mengejutkan adalah peri elemen cahaya. Dan setelah kemunculan tanpa diduga peri elemen cahaya ini, yang segera menatap Hao Chen dan melayang-layang di udara sebelum berhenti di tangan Hao Chen yang merasakan aura yang akrab dengan peri ini pun hanya bisa menunjukkan raut wajah terheran-heran dengan bertanya-tanya mengenai dirinya yang bisa kembali lagi menemuinya.
Sebelum pada akhirnya, ia yang merasa peri ini membutuhkan bantuannya pun dengan cepat mengeluarkan tetesan esensi elemen cahaya murni yang segera mengalir di telapak tangannya. Yang hal ini pun lantas membuat peri elemen cahaya yang melihatnya menunjukkan raut kegirangan di wajahnya saat pada akhirnya ia dengan tergesa-gesa menyerap esensi cahaya murni itu yang menyebabkan tubuhnya pun saat ini segera ditutupi oleh lapisan emas. Sehingga pada saat yang sama, setelah mendapatkan giveaway esensi cahaya murni dari Hao Chen, peri elemen cahaya pun perlahan menggumamkan serangkaian kata wuwu yang Hao Chen tak mengerti sedikit pun tentang apa yang ia katakan. Tetapi dari tebakan Hao Chen, ia merasa sepertinya serangkaian kata itu merupakan bahasa peri yang mengucapkan sebuah kata tongkat. Namun baru saja Hao Chen memikirkan bahasa peri membahlulkan ini, peri elemen cahaya pun tiba-tiba segera memeluk salah satu jari Hao Chen dan menggigitnya dengan kuat. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang melihatnya spontan memunculkan keheranan di wajahnya dan tampak penasaran atas tindakan peri cahaya ini dengan menanyakan kepadanya mengenai tindakan gigitan yang dilakukannya terhadap jarinya. Dan melihat raut wajah penasaran dari Hao Chen, Cair yang saat ini berada di samping pun menebak kemungkinan tindakan yang dilakukan peri elemen cahaya ini dimaksudkan untuk membutuhkan darahnya dengan tujuan membuat kontrak dengannya. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang mendengarnya spontan memberikan pandangan terkejut ke arah peri elemen cahaya sebelum ia menanyakan kepadanya mengenai dirinya yang ingin terus bersamanya. Saat peri elemen cahaya yang mendengarnya pun segera mengangguk dengan girang dan melihat peri cahaya ini kekeh ingin berada di sampingnya. Hao Chen pun segera menggigit jarinya dan meneteskan secercah darah sebelum pada akhirnya ia pun mulai ritual kontrak dengan peri elemen cahaya. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 65 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.